Coba bayangin deh, sebuah tempat di mana naga dari zaman purba itu masih ada dan manusia hutan masih asyik berayun di antara pepohonan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas rahasia kenapa Indonesia jadi rumah buat satwa-satwa paling unik dan langka di muka bumi. Oke, ayo kita mulai petualangan kita. Banyak yang bilang Indonesia itu bukan sekedar negara loh, tapi sebuah kerajaan, keanekaragaman hayati. Sebuah dunia yang isinya penuh keajaiban. Tapi pernah kepikiran nggak sih kenapa harus Indonesia? Apa coba rahasia geografisnya yang bikin Nusantara ini jadi semacam laboratorium raksasa buat makhluk-makhluk yang nggak akan kita temukan di tempat lain? Kita lagi ngomongin soal makhluk kayak orang hutan. Namanya aja udah keren. Artinya manusia dari hutan. Dan tahu nggak, DNA mereka itu 97% identik sama kita. Bayangin aja, mereka itu kayak cerminan kuno diri kita yang hidup di tengah belantara. Terus, ada juga komodo yang sering banget disebut sebagai naga terakhir di dunia. Ini bukan kadal biasa ya, dia itu predator puncak dengan air liur beracun. Bener-bener peninggalan hidup dari zaman prasejarah yang masih berkeliaran sampai sekarang. Dan tentunya jangan sampai lupa sama burung cendrawasih yang luar biasa indah. Dengan bulu-bulu yang kayak lukisan hidup, mereka tuh permata dari hutan Papua. Ini sih bukan sekedar hewan, tapi udah kayak karya seni hasil evolusi. Oke, hewan-hewannya emang luar biasa ya. Tapi rahasia terbesarnya itu justru tersembunyi di dalam peta. Yuk kita lihat gimana dua dunia yang sangat berbeda bisa ketemu, bahkan bertabrakan di satu negara kepulauan. Nah, ini dia nih kuncinya. Jadi posisi Indonesia di peta itu super unik. Kepulauan kita ini jadi semacam jembatan, titik pertemuan epik antara dua dunia biologis yang beda banget, dunia Asia dan dunia Australia. Para ilmuwan punya nama buat garis pemisah imajiner ini, garis Wallace. Ini bukan garis biasa di peta loh, tapi semacam dinding evolusi yang nggak kelihatan. Simpelnya, di sebelah barat garis ini, hewannya mirip-mirip hewan Asia. Tapi begitu nyebrang ke timur, hewannya lebih mirip sama yang ada di Australia. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan banget. Di barat, di zona oriental, kita punya raksasa-raksasa Asia. Ada harimau, gajah, sama badak. Tapi begitu kita nyebrang garis Wallace ke timur, ke zona Australis, wush, dunianya langsung beda total. Di sana kita bakal disambut sama burung-burung super warna-warni dan hewan berkantung. Keren ya, kayak jalan-jalan antar benua tapi masih di satu negara. Oke, sekarang ayo kita jalan-jalan dulu ke sisi barat garis Wallace. Kita mau kenalan sama para raksasa yang jadi pewaris langsung dari daratan besar Asia. Pertama, kita ketemu lagi sama orang utan, satu-satunya kera besar di Asia. Dan yang bikin sedih, spesies yang paling langka. Orang utan tapanuli, populasinya tinggal kurang dari 800 ekor. Seluruh masa depan spesies ini bergantung sama satu petak hutan kecil di Indonesia. Berikutnya ada si hantu hutan, badak Jawa. Makhluk purba berlapis baja ini pemalu dan langka banget. Saking langkanya, ngelihat dia tuh kayak nemu harta karun. Dia ini raksasa yang diam-diam berjuang sendirian biar nggak punah. Dan angka ini benar-benar bikin kita berhenti sejenak. Cuma ada sekitar 76 ekor yang tersisa. Bukan di satu daerah, tapi di seluruh dunia. Dan semuanya itu bergantung pada satu taman nasional di ujung Pulau Jawa. Bayangin, kalau ada satu bencana aja, habis sudah. Mereka bisa hilang buat selamanya. Oke, sekarang pegangan. Kita bakal nyebrangin garis Wallace ke timur. Di sini, isolasi selama jutaan tahun itu seolah jadi seniman yang ngelahirin beberapa makhluk paling aneh sekaligus paling menakjubkan di dunia. Di jantung hutan Papua, ada teater alam paling spektakuler yang main setiap hari. Para pejantan burung cendrawasih, wah mereka bakal ngelakuin tarian yang super heboh, mengubah diri mereka jadi pertunjukan warna dan gerakan yang gak nyata, cuma buat narik perhatian pasangannya. Dan jenisnya itu macem-macem banget loh. Ada cendrawasih merah yang warnanya nyala, ada yang biru yang elegan, cendrawasih botak yang unik banget, sampai cendrawasih raja yang gagah. Masing-masing itu kayak bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan isolasi dalam menciptakan keindahan. Selanjutnya, dari yang indah-indah, sekarang kita ke yang aneh tapi super gemesin di Sulawesi. Tarsius, primata malam ini ukurannya cuma segenggaman tangan, tapi matanya lebih besar dari otaknya. Gila kan? Ini semua adaptasi ekstrim biar dia jadi pemburu yang jago di kegelakan.
Dan dari yang paling kecil, kita lompat ke yang paling besar dan purba. Komodo. Ini sih mesin pembunuh dari zaman dulu yang kayaknya nggak berubah selama jutaan tahun. Penguasa mutlak di pulaunya. Beda banget kan Tarsius sama Komodo? Ini nunjukin betapa gilanya keragaman hayati di timur Indonesia. Jadi, apa artinya semua ini? Yang kita lihat ini bukan sekedar kumpulan hewan unik ya. Kita ini lagi jadi saksi dari sebuah laboratorium evolusi raksasa yang masih terus berjalan. Sebuah warisan buat seluruh dunia yang nilainya nggak bisa diukur. Ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini semua. Indonesia adalah laboratorium evolusi terbesar di dunia. Singkat, tapi ngena banget kan? Semua yang kita bahas tadi, dari raksasa Asia sampai makhluk-makhluk aneh dari timur, semuanya terangkum di kalimat itu. Pada akhirnya, setiap hewan unik ini juga jadi pengingat buat kita. Mereka adalah pengingat keajaiban evolusi, tapi juga pengingat kalau laboratorium tempat mereka tercipta ini rapuh banget, kayak kaca yang bisa retak kapan saja. Dan ngejaganya, itu tugas kita semua. Nah, ini yang mungkin perlu kita renungin sama-sama. Kalau laboratorium hidup ini sampai hancur, kalau spesies-spesies ini lenyap, kira-kira jawaban atas pertanyaan-pertanyaan evolusi apa saja yang bakal ikut terkubur bersama mereka? Buat selamanya? Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami sesuatu yang benar-benar luar biasa tentang Indonesia, yaitu lanskap vulkaniknya. Sebuah negeri yang bisa dibilang secara harfiah ditempa oleh api dari perut bumi. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pemantik dulu ya. Coba tebak, dari semua negara di dunia, negara mana yang jadi rumah bagi gunung berapi aktif paling banyak? Jawabannya ya, Indonesia. Ada lebih dari 130 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh Nusantara. Angka ini tuh banyak banget, dan inilah yang jadi inti dari identitas geologis negara kita. Dan ada satu kalimat yang ngena banget. Indonesia itu bukan cuma punya gunung berapi, tapi Indonesia itu dibentuk oleh gunung berapi. Ini poin pentingnya. Kekuatan vulkanik inilah yang membentuk daratan, pulau-pulau, bahkan kehidupan di sini. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih Indonesia bisa sevulkanik ini? Nah, untuk memahaminya, kita harus lihat gambaran yang lebih besar, yaitu posisi Indonesia di cincin api Pasifik. Jadi, cincin api Pasifik itu apa? Gampangnya, ini tuh semacam jalur raksasa berbentuk tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik. Dan yang luar biasa, 3/4 dari seluruh gunung berapi aktif di dunia ada di sepanjang jalur ini. Coba deh bayangin skalanya, 75%. Hampir semua aktivitas vulkanik di planet ini terpusat di cincin api. Dan di dalam jalur super aktif ini, Indonesia adalah bagian yang paling dinamis, paling bergejolak. Sekarang, kita intip lebih dalam lagi, ke mesin yang ada di bawah permukaan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan semua ini? Jawabannya ada pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik raksasa. Jadi, persis di bawah Indonesia sedang terjadi tabrakan kolosal. Ada 3 pemain utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Mereka ini saling dorong, saling desak tanpa henti. Nah, pergerakan inilah yang menjadi sumber energi geologis utama di kawasan ini. Proses lahirnya gunung berapi itu, kalau disederhanakan, ada 4 langkah. Pertama, lempeng-lempeng ini tabrakan. Lalu, lempeng yang lebih berat akan menyusup ke bawah dan meleleh karena panas di dalam mantel bumi. Lelehan batuan ini, yang kita sebut magma, lalu naik ke permukaan. Lama-kelamaan terbentuklah gunung berapi. Dan proses ini terjadi berulang kali di seluruh Indonesia. Dengan begitu banyak gunung berapi, beberapa di antaranya sudah menjadi ikon dunia. Yuk kita kenalan singkat dengan beberapa raksasa yang paling terkenal ini. Pertama ada Gunung Merapi. Gunung yang berada di jantung Pulau Jawa ini kayaknya hampir nggak pernah tidur. Aktivitasnya yang konstan menjadikannya salah satu gunung berapi yang paling diawasi dan sekaligus paling berbahaya di planet ini. Selanjutnya kita ke Gunung Semeru. Sebagai atapnya Pulau Jawa, Semeru adalah simbol kekuatan alam. Kawahnya yang aktif secara teratur melepaskan letusan-letusan kecil, seolah-olah dia terus bernapas. Tentu saja siapa yang nggak kenal Gunung Bromo? Meskipun bukan yang tertinggi, keindahannya itu juara. Landscape lautan pasirnya yang surreal membuatnya jadi salah satu tujuan wisata paling ikonik nggak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan kalau kita ke Lombok, di sana berdiri megah Gunung Rinjani.
Di puncaknya ada kaldera raksasa yang berisi danau biru yang indah banget, namanya Segara Anak. Ini adalah pengingat akan letusan dahsyat di masa lalu yang membentuknya. Sekarang kita bahas satu nama yang gaungnya terasa di seluruh dunia, Krakatau. Letusannya pada tahun 1883 adalah salah satu peristiwa alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Peristiwa ini nggak terjadi tiba-tiba. Setelah berbulan-bulan bergemuruh, pada tanggal 26 dan 27 Agustus, serangkaian ledakan dahsyat terjadi yang puncaknya menghancurkan hampir seluruh pulau. Tapi, dari kehancuran itu, pada tahun 1927, kehidupan baru muncul dalam wujud anak Krakatau. Biar kita punya gambaran, kekuatan ledakan terbesarnya itu diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT. Itu hampir 10.000 kali lebih kuat dari bom atom di Hiroshima. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Ledakan itu memicu tsunami raksasa. Gelombangnya mencapai ketinggian 40 meter, setara dengan gedung 12 lantai, yang menyapu bersih desa-desa di pesisir Banten dan Lampung. Akibatnya sangat tragis. Lebih dari 36.000 jiwa melayang, menjadikannya salah satu letusan gunung berapi paling mematikan dalam sejarah yang pernah tercatat. Dampaknya bahkan terasa secara global. Abu vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer saking banyaknya sampai menghalangi sinar matahari dan menyebabkan suhu rata-rata dunia turun lebih dari 1 derajat Celcius selama setahun penuh. Kisah Krakatau tadi menunjukkan sisi destruktif dari gunung berapi, tapi itu cuma satu sisi cerita. Vulkanisme di Indonesia ini ibarat pedang bermata dua, membawa bahaya, tapi di sisi lain juga membawa anugerah yang luar biasa. Dualitas ini nyata banget. Di satu sisi, ada bahaya letusan, tsunami, dan gempa. Tapi di sisi lain, ada anugerah berupa tanah yang sangat subur, sumber daya mineral, energi bersih, dan keindahan alam yang memikat wisatawan dari seluruh dunia. Dan anugerah ini sangat vital. Tanah vulkanik yang subur membuat pertanian bisa berkembang pesat. Di bawah tanah tersimpan mineral berharga. Energi panas bumi menempatkan Indonesia sebagai pemain utama energi bersih global. Dan tentu saja, keindahan gunung-gunung ini menjadi magnet pariwisata yang sangat kuat. Jadi, intinya begini, Indonesia itu lebih dari sekedar negara dengan banyak gunung berapi. Ia adalah laboratorium alam raksasa yang hidup, tempat kita bisa menyaksikan kekuatan penciptaan dan kehancuran bumi secara langsung. Setiap letusan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak yang baru. Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal makhluk yang kayaknya keluar langsung dari dunia mitos. Tapi ternyata beneran ada. Ini bukan sekedar hewan loh, ini tuh kayak keajaiban prasejarah yang masih hidup di antara kita. Inilah kisah tentang Komodo. Yup, kalian nggak salah denger. Ini bukan cerita dari film fantasi atau buku dongeng ya. Di zaman kita sekarang, tepatnya di Indonesia, hidup seekor naga sejati. Predator purba yang udah berhasil bertahan hidup selama jutaan tahun. Jadi, di mana sih naga terakhir di bumi ini tinggal? Ternyata, rumahnya itu super-duper eksklusif. Cuma ada di satu tempat di seluruh planet ini. Komodo itu hewan endemik, yang artinya ya mereka cuma bisa ditemuin di sini aja. Di gugusan Pulau Komodo, Rinca, Padar, Gili Motang, dan sebagian kecil Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Nggak ada di tempat lain, sama sekali. Inilah yang bikin mereka istimewa banget, tapi sekaligus juga rentan. Dan coba deh lihat angka ini. Total seluruh wilayah hidup mereka itu cuma sekitar 2.000 km persegi. Biar kebayang, luas itu bahkan lebih kecil dari Provinsi Bali. Coba bayangin, masa depan spesies purba yang luar biasa ini bergantung sama area yang sekecil itu. Dan disinilah ikatan unik antara manusia dan naga udah terjalin sejak lama. Jauh sebelum dunia internasional tahu soal Komodo, masyarakat lokal di sana udah hidup berdampingan sama mereka. Mereka bahkan punya nama sendiri, yaitu Ora. Ada juga legenda tentang Putri Naga, yang bikin Komodo dianggap kayak saudara jauh manusia. Ini jadi pengingat ikatan kuno antara kita dan alam liar. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Kenapa sih Komodo ini pantas banget disebut naga? Jawabannya ada di biologinya yang wow, luar biasa. Dia adalah predator puncak, mesin pembunuh yang benar-benar dirancang untuk mendominasi. Coba kita lihat angkanya. Panjangnya bisa sampai 3 meter, beratnya bisa 90 kilo.
Ini yang bikin dia jadi kadal terbesar di dunia. Dan jangan ketipu sama badannya yang kelihatannya berat ya. Soalnya Komodo bisa lari sampai 20 km per jam buat ngejar mangsanya. Nah, ini nih salah satu penemuan paling menarik soal Komodo. Dulu, kita semua mikir kalau senjata utamanya itu air liur yang penuh bakteri mematikan. Ternyata itu kurang tepat. Penemuan terbaru ngebuktiin sesuatu yang jauh lebih canggih. Komodo itu punya kelenjar racun, bener-bener kayak ular berbisa. Terus, racun ini kerjanya gimana? Wah, ini efisien banget. Racunnya itu langsung bikin tekanan darah mangsanya turun drastis, mencegah darahnya membeku, dan akhirnya bikin shock. Jadi cukup satu gigitan, terus sang naga tinggal nunggu aja mangsanya yang jauh lebih besar buat tumbang. Dan gimana caranya dia nemuin mangsanya yang udah tumbang? Pakai indera penciumannya yang super tajam. Komodo itu sering menjulurkan lidahnya yang bercabang buat mencicipi udara. Dengan cara itu, dia bisa deteksi bau bangkai dari jarak yang gila banget sampai 9 km jauhnya. Oke, siap-siap ya karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan. Di luar kekuatan fisiknya, Komodo punya strategi bertahan hidup yang unik banget dan jujur aja hampir nggak bisa dipercaya. Salah satu rahasia terbesarnya adalah kemampuan yang namanya partenogenesis. Simpelnya gini, ini tuh kelahiran perawan. Betul sekali, seekor komodo betina bisa bertelur dan punya keturunan yang sehat tanpa perlu ketemu pejantan sama sekali. Ini benar-benar jurus pamungkas buat bertahan hidup, apalagi kalau dia terdampar sendirian di sebuah pulau. Tapi tantangan gak berhenti di situ. Setelah berhasil menetas, bayi komodo ini punya musuh besar. Kira-kira, siapa sih pemangsa terbesar bagi seekor bayi komodo? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya, komodo dewasa lainnya. Ya, bener banget. Komodo itu kanibal. Ini kedengarannya brutal, tapi ini strategi bertahan hidup yang efektif buat ngendalin populasi dan ngurangin saingan di habitat yang sumber dayanya terbatas. Makanya, bayi komodo yang baru lahir itu bakal langsung manjat pohon dan hidup di atas sana selama bertahun-tahun, biar aman dari kerabatnya yang lebih besar. Dan kalau soal makan, mereka ini juaranya. Dengan rahang yang super elastis dan tengkorak yang fleksibel, seekor komodo bisa melahap makanan sampai 80% dari berat badannya sendiri dalam sekali makan. Itu ibaratnya kayak manusia seberat 70 kilo, makan 56 kilo makanan dalam sekali duduk. Kebayang nggak? Setelah kita takjub sama semua keajaiban komodo ini, ada pertanyaan yang jadi lebih serius. Di dunia yang terus berubah ini, gimana ya nasib sang naga terakhir? Status konservasi mereka saat ini adalah endangered atau terancam punah. Artinya, mereka menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Jumlah mereka sekarang terus dipantau dengan sangat ketat. Ancaman yang mereka hadapi itu nyata banget, mulai dari perubahan iklim yang bikin habitat mereka makin kering, mangsa alami mereka kayak rusa yang makin berkurang karena perburuan, sampai dampak aktivitas manusia dan bencana alam. Semua ini benar-benar mendorong populasi komodo ke jurang bahaya. Tapi, untungnya, masih ada harapan. Habitat inti mereka dilindungi sebagai Taman Nasional Komodo, yang juga diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Ini adalah bukti komitmen global untuk memastikan naga terakhir ini nggak akan hilang dari muka bumi. Jadi inilah yang harus kita ingat. Komodo itu bukan sekedar hewan langka biasa. Dia adalah saksi hidup dari zaman prasejarah, sebuah peninggalan dari dunia yang udah lama hilang. Dia adalah naga terakhir yang masih berjalan di bumi. Warisan alam yang tak ternilai harganya buat kita semua. Setelah tahu semua ini, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Masa depan spesies ikonik ini ada di tangan kita. Jadi pertanyaannya adalah, akankah kita membiarkan naga terakhir di bumi ini benar-benar punah dan cuma jadi mitos? Alkisah, di antara dua samudra agung, terhampar sebuah kerajaan yang tiada duanya. Tapi ini bukan kerajaan yang dibangun di atas tanah, melainkan sebuah kerajaan yang ditempa, dibentuk, dan dipersatukan oleh lautan itu sendiri. Inilah dongeng tentang Indonesia. Coba deh bayangin sejenak, kalau seluruh garis pantai Indonesia kita bentangkan jadi satu garis lurus, panjangnya itu lebih dari 99.000 kilometer. Itu salah satu yang terpanjang di dunia loh. Angka ini aja udah kasih kita gambaran betapa luasnya kerajaan air ini. Tapi kan, angka dan fakta itu baru permulaan cerita. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa sih arti sesungguhnya menjadi bangsa maritim terbesar di planet ini? Yuk kita selami lebih dalam lagi buat cari jawabannya. Oke, kita mulai dari gagasan yang paling fundamental.
Bagi Indonesia, laut itu bukan pemisah. Justru sebaliknya, laut adalah benang merah yang menyatukan semuanya. Faktanya aja udah luar biasa. 70% dari total wilayah negara kita itu lautan. Ini benar-benar menegaskan kalau identitas sejati Indonesia itu terukir di atas gelombang, bukan cuma di atas tanah. Dan di lautan yang super luas itu, tersebar lebih dari 17.000 pulau. Bayangin aja setiap pulau itu kayak permata di sebuah mahkota raksasa yang disatukan oleh birunya samudra. Sekarang, yuk kita tur singkat jalan-jalan melintasi 5 pulau utamanya. Masing-masing pulau ini punya hubungan yang unik dan magis dengan laut di sekitarnya. Kita mulai dari barat, di Sumatera. Sejak zaman dulu, pulau ini tuh udah kayak gerbang kuno menuju Nusantara. Posisinya yang menjaga Selat Malaka menjadi India saksi bisu jalur rempah dan peradaban. Sementara pantai baratnya, wih, menantang ombak ganas Samudra Hindia. Lanjut, kita ke Jawa, jantung peradaban bangsa ini. Pantai utaranya yang tenang itu jadi denyut nadi perdagangan, sementara pantai selatannya yang legendaris justru nunjukin gimana kuatnya masyarakat kita dalam menghadapi dahsyatnya Samudra Hindia. Terus kita ke Kalimantan. Nah, di sini ceritanya sedikit beda. Koneksi ke air bukan cuma lewat laut, tapi juga lewat sungai-sungai raksasa seperti Kapuas dan Mahakam. Sungai-sungai ini udah kayak jalan tol utama bagi kehidupan yang mengalir dari pedalaman sampai ke laut lepas. Berikutnya, Sulawesi. Bentuknya yang unik kayak huruf K itu seolah-olah emang dirancang alam buat memeluk lautan. Jadi nggak heran kalau pulau ini jadi pusatnya segitiga terumbu karang dunia, epicentrum keanekaragaman hayati laut di planet kita. Perjalanan kita berakhir di ujung timur, di Papua. Wah, ini sih surga bahari yang hampir terasa kayak mitos. Raja Ampat dengan airnya yang sebening kristal adalah bukti nyata dari keajaiban alam yang masih tersisa di dunia. Setelah jalan-jalan di atas permukaan, sekarang waktunya kita menyelam. Yuk kita lihat ada harta karun apa aja yang tersembunyi di bawah laut Indonesia. Coba, biarkan fakta ini meresap dulu. 75%. Artinya, Indonesia itu ibarat bahtera Nuh bagi terumbu karang dunia. Sebuah tanggung jawab sekaligus anugerah yang luar biasa, kan? Lalu, gimana caranya kekayaan alam ini jadi kekuatan ekonomi? Gampangnya, ada 3 pilar utama yang menopangnya. Perikanan yang melimpah, pariwisata bahari yang bikin dunia terpukau, dan tentunya posisi kita sebagai jalur pelayaran global yang super strategis. Dan yang keren, posisi strategis Indonesia ini tuh nggak lekang oleh waktu. Dulu ada Selat Malaka yang jadi jalur rempah kuno, sekarang ada Selat Lombok dan Makassar yang jadi jalan tol maritim buat kapal-kapal raksasa. Dulu dan sekarang, lautan kita tetap jadi denyut nadi perdagangan dunia. Tapi, geografi dan ekonomi itu cuma sebagian dari cerita. Sekarang, yuk kita bahas jantung dari saga maritim ini, yaitu manusia-manusia yang hidupnya udah menyatu dengan laut. Kita kenalan sama suku Bajo. Mereka ini bukan sekedar kelompok etnis, mereka adalah legenda hidup. Manusia laut yang hidup di atas air, yang konon punya kemampuan fisik luar biasa buat menyelam, seolah-olah mereka emang bagian dari lautan itu sendiri. Warisan bahari ini juga terukir dalam kehebatan para pelaut Bugis. Kapal pinisi buatan tangan mereka itu mampu menaklukkan samudra luas, cuma berbekal pengetahuan tentang bintang, angin, dan arus. Keren banget. Jadi, poin pentingnya adalah ini semua bukan sejarah yang sudah mati. Mulai dari zaman keemasan Sriwijaya dan Majapahit sampai ke para pelaut pinisi, semangat maritim ini terus mengalir di darah bangsa dan tetap hidup sampai hari ini dalam tradisi para nelayan di seluruh penjuru negeri. Oke, setelah kita napak tilas ke masa lalu, sekarang kita arahkan pandangan kita ke masa depan. Babak selanjutnya dari saga ini bukan tentang meninggalkan sejarah, tapi justru melanjutkannya. Nah, inilah cetak biru modern yang kita kenal sebagai poros maritim dunia. Sebuah visi besar untuk merebut kembali takdir Indonesia sebagai kekuatan laut dunia yang dibangun di atas pilar keamanan, infrastruktur, diplomasi, dan yang paling penting, budaya. Dan untuk mewujudkan visi besar ini, ada 3 langkah kunci ke depan. Kita harus merangkul inovasi teknologi kelautan, membina generasi baru para ahli laut, dan tentu saja menjaga dan melestarikan ekosistem laut kita yang tak ternilai harganya. Dan inilah inti dari seluruh cerita kita, sebuah cara pandang baru yang sangat kuat.
Indonesia itu bukan daratan yang terpecah-pecah oleh laut, tapi sebuah lautan luas yang dihiasi oleh pulau-pulau. Lautlah panggung utamanya. Kisah ini belum selesai. Warisan ini sekarang ada di tangan kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan melanjutkannya, tapi bagaimana kita akan menjadi penjaga yang layak bagi kerajaan laut yang luar biasa ini. Kalau kita ngomongin Indonesia, pasti kebayang belasan ribu pulaunya ya kan? Tapi, sadar nggak sih, kalau di antara pulau-pulau itu ada ratusan dunia lain yang tersembunyi. Dunia yang tersimpan di dalam bahasanya. Yuk kita bedah bareng-bareng kekayaan linguistik Indonesia yang luar biasa ini. Coba dibayangin, di dalam satu negara aja ada lebih dari 700 bahasa yang hidup dan berbeda. Dan ini bukan sekedar dialek ya, ini benar-benar bahasa yang unik satu sama lain. Angka segitu tuh langsung menempatkan Indonesia di jajaran elit dunia, sejajar sama Papua Nugini sebagai salah satu negara paling kaya bahasa di planet ini. Bisa dibilang kita ini superpower linguistik yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih satu negara punya bahasa sebanyak itu? Gimana ceritanya? Jawabannya ternyata ada di geografi negara kita sendiri. Bayangin deh, selama ratusan tahun, lautan, gunung-gunung tinggi, dan hutan lebat itu jadi pemisah alami antar komunitas. Nah, di kantong-kantong terisolasi inilah setiap kelompok akhirnya ya menciptakan dan mengembangkan bahasa mereka sendiri yang unik. Tapi keragaman ini tidak merata loh. Ada beberapa daerah yang jadi hotspot linguistik, contoh paling ekstrim, Papua. Di satu pulau itu aja ada lebih dari 250 bahasa. Kebayang nggak tuh? Oke, angka-angka tadi emang keren banget. Tapi biar benar-benar kebayang, yuk kita tur singkat, kita cicipi beberapa rasa bahasa yang unik dari berbagai penjuru Nusantara. Pemberhentian pertama kita, bahasa Jawa. Ini dia juaranya, bahasa daerah dengan penutur paling banyak, lebih dari 80 juta orang. Apa sih yang bikin bahasa Jawa ini spesial? Salah satunya adalah sistem tingkatan bahasanya, atau unggah-ungguh. Jadi, kita nggak bisa asal bilang kamu. Ke teman mungkin kita pakai kowe, santai. Tapi ke orang yang lebih tua, kita harus pakai panjenengan sebagai bentuk hormat. Keren ya, rasa hormat itu benar-benar jadi bagian dari struktur bahasanya. Oke, kita terbang ke Sulawesi. Di sini, kita kenalan sama bahasanya para pelaut dan pedagang ulung di masa lalu. Bahasa Bugis. Dan ini bukan cuma soal ucapan loh. Bahasa Bugis punya aksara kunonya sendiri yang keren banget, namanya Lontara. Punya aksara sendiri itu nunjukin kalau peradabannya udah dalam banget, dengan sejarah literatur yang kaya, yang terus diwariskan turun-temurun. Dari Sulawesi, kita lompat ke Sumatera Utara, kampung halaman dari rumpun bahasa Batak. Kalau dengar orang ngomong Batak, pasti langsung kerasa intonasinya yang tegas dan kuat kan? Ini mencerminkan budaya mereka yang menghargai keterus-terangan. Tapi di balik tegasnya itu ada kehangatan yang luar biasa. Semuanya terangkum dalam satu sapaan ikonik mereka, Horas. Nah, biar makin kerasa bedanya, gimana kalau kita ambil satu kata sederhana, terus kita lihat gimana kata itu diucapkan di berbagai daerah. Siap? Kita mulai dari yang paling dasar, makan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya makan. Tapi di Jawa, jadi mangan. Geser dikit ke Sunda, jadi dahar. Di Sulawesi, orang Bugis bilangnya makan re. Dan jauh di pegunungan Papua, suku Dani menyebutnya eme. Satu aktivitas, 5 kata, 5 dunia yang benar-benar beda. Contoh lain, air. Di Jawa, kita kenal banyu. Di Sunda, cai. Jauh di Kalimantan, suku Dayak Ngaju menyebutnya hai. Terus di Pulau Biak, Papua, jadinya iar. Dari sini aja udah kelihatan banget kan gimana bahasa-bahasa ini berkembang sendiri-sendiri. Satu lagi deh, ucapan terima kasih. Ada matur nuwun di Jawa, suksma di Bali, mauliate dari orang Batak, sampai su yang singkat di Papua. Setiap ucapan ini punya rasa dan kedalaman budayanya masing-masing. Perbedaan yang drastis untuk kata-kata simpel ini nunjukin satu hal yang penting banget. Setiap bahasa itu bukan cuma kumpulan kata, tapi seperti yang kita lihat, tiap bahasa itu ibarat jendela. Jendela untuk melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Jadi intinya apa? Ini semua bukan cuma soal beda kata, ini jauh lebih dalam. Ini soal identitas. Karena bahasa itu bukan sekedar alat buat ngobrol. Bahasa itu, jiwanya budaya. Gimana cara kerjanya? Simpelnya gini,
Pertama, bahasa itu nyimpan sejarah kita. Kedua, bahasa itu ngebentuk cara kita mandang dunia. Dan ketiga, bahasa itu yang nyatuin kita sebagai komunitas, yang ikat kita lewat tradisi dan nyanyian. Nah, inilah kenapa semua ini jadi penting banget. Karena faktanya, banyak dari bahasa-bahasa ini sekarang ada di ambang kepunahan. Dan kalau satu bahasa hilang, yang hilang itu bukan cuma kata-kata, tapi seluruh dunia pengetahuan. Ini mungkin bikin kita mikir ya, gimana caranya sebuah bangsa dengan lebih dari 700 bahasa bisa tetap nyatu? Jawabannya ada pada sebuah keseimbangan yang indah. Coba bayangin gini deh, ratusan bahasa daerah itu ibarat akarnya. Akar yang bikin tiap komunitas kokoh dengan warisan, sejarah, dan tradisinya. Nah, sementara itu, ada satu bahasa nasional, bahasa Indonesia, yang perannya sebagai jembatan. Jembatan yang menghubungkan semua komunitas yang beda-beda ini, biar kita semua bisa ngobrol, bisa kerjasama, dan jadi satu bangsa. Kekayaan bahasa yang kayak permadani ini bukan cuma harta karunnya Indonesia loh. Ini jadi pengingat buat seluruh dunia kalau keragaman dan persatuan itu bisa jalan barengan. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dalam hidup kita masing-masing, warisan bahasa apa sih? Entah itu dari keluarga, dari daerah, atau dari negara kita, yang menurut kita paling berharga. Coba deh, bayangin satu tempat di ujung dunia. Tempat yang saking sempurnanya, rasanya sakral. Hari ini, kita nggak cuma bakal ngebayangin. Kita akan menyelam langsung ke jantung kerajaan bawah laut planet kita, Raja Ampat. Kutipan yang kamu lihat ini bukan sekadar kata-kata indah loh. Ini benar-benar perasaan yang dialami hampir semua orang yang pernah ke sana. Airnya sejernih kaca, pulau-pulau kars yang menjulang gagah. Ini bukan cuma destinasi liburan biasa. Ini adalah pengalaman spiritual, dan kita akan bedah semuanya bareng-bareng. Kalau kita mau benar-benar ngerti Raja Ampat, kita nggak bisa mulai dari data sains. Kita harus mulai dari jiwanya. Dan jiwa tempat ini lahir dari sebuah legenda kuno yang luar biasa. Legenda ini lebih dari sekedar dongeng pengantar tidur. Coba deh bayangin, dari 7 telur naga, 4 menetas jadi raja yang kemudian jadi pulau-pulau utama. Tapi, lihat 3 sisanya, mereka menjadi penjaga alam. Nah, inilah inti filosofi hidup di Raja Ampat. Manusia dan alam itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka adalah satu keluarga yang lahir dari sumber yang sama. Oke, dari mitos, sekarang kita lompat ke fakta ilmiah. Dan percaya deh, faktanya sama mencengangkannya. Soalnya, Raja Ampat ini bukan sekedar surga tropis biasa. Ini adalah pusat denyut kehidupan laut di seluruh dunia. Para ilmuwan bahkan sampai ngasih julukan yang keren banget, mesin kehidupan bumi. Anggap aja ini kayak paru-paru sekaligus jantungnya planet kita, tapi letaknya di bawah air. Terumbu karangnya memompa oksigen yang kita hirup, menyerap polusi karbon, dan jadi fondasi buat kota metropolis bawah laut yang super sibuk. Nah, sekarang siap-siap ya buat satu angka yang bakal ngubah cara pandang kamu tentang lautan. Angka ini 75%. Coba bayangin semua jenis karang di seluruh lautan dunia, dari Karibia sampai Great Barrier Reef, 3/4-nya ada di sini, di perairan kecil ini. Dan itu baru karangnya loh. Gimana dengan penghuninya? Ada lebih dari 1.600 spesies ikan di sini. Itu variasinya jauh lebih banyak daripada yang bisa kamu temukan di seluruh laut Karibia digabungin. Ini adalah kepadatan hayati yang benar-benar di luar nalar. Dan puncaknya di sini. Cuma dalam satu kali menyelam, seorang ahli biologi kelautan bisa mengidentifikasi lebih dari 280 jenis ikan. Ini nunjukin betapa kaya dan padatnya kehidupan di setiap senti bawah laut Raja Ampat. Visualisasi ini benar-benar bikin kita ngerti skalanya. Lihat deh, titik kecil di peta itu, itulah Raja Ampat. Titik sekecil itu menampung mayoritas keanekaragaman karang di seluruh planet kita. Sisanya tersebar di semua lautan lain di dunia. Gila kan? Oke, setelah kita tahu betapa krusialnya tempat ini bagi dunia, yuk kita jalan-jalan virtual sebentar. Kita akan datangi beberapa pemandangan paling ikonik yang bikin Raja Ampat mendunia. Kita mulai di Wayak, di mana kamu bisa berdiri di puncak dan ngerasa kayak lagi ngeliat dunia lain. Lautan biru yang ditaburi permata-permata hijau. Terus kita ke Pianemo, versi mininya yang nggak kalah magis. Di Misol kita bisa nemuin Laguna Rahasia dan gua-gua purba,
sebelum akhirnya nyemplung ke danau ubur-ubur, berenang di antara ribuan makhluk super lembut yang sama sekali nggak nyengat. Setiap tempat punya petualangannya sendiri. Oke, ini mungkin kedengeran kayak pertanyaan aneh ya, tapi pertanyaan ini justru ngebawa kita lebih dalam lagi ke keunikan ekosistem Raja Ampat. Karena di sini, hal-hal yang kayaknya mustahil jadi kenyataan. Dan inilah jawabannya. Hiu berjalan, spesies unik yang beneran pakai siripnya buat jalan di dasar laut. Tapi dia nggak sendirian di panggung keajaiban ini. Ada parimanta raksasa yang terbang dengan anggun, kuda laut kerdil yang ukurannya super mungil, ikan mandarin yang warnanya kayak lampu neon, sampai ikan Napoleon yang katanya pinternya kayak anjing. Ini bukan akuarium, ini teater alam liar yang sesungguhnya. Tapi, surga ini rapuh banget. Semua keindahan yang baru aja kita lihat tadi ada dalam bahaya. Ini adalah kisah tentang pertarungan antara kehancuran dan harapan. Di satu sisi, ada ancaman yang nyata dan mengerikan. Sampah plastik, penangkapan ikan pakai bom, sampai pemanasan global. Tapi, di sisi lain, ada perlawanan yang penuh harapan. Masyarakat lokal dan pemerintah membangun benteng pertahanan berupa kawasan konservasi laut, melarang praktik yang merusak, dan melindungi spesies kunci seperti hiu. Ini adalah pertarungan yang lagi terjadi detik ini juga. Dan taruhannya di pertarungan ini tinggi banget. Satu kesalahan aja, misalnya satu jangkar kapal yang jatuh sembarangan, bisa menghancurkan karang yang butuh ratusan tahun buat tumbuh lagi. Rusaknya bisa dalam sekejap, tapi proses pemulihannya butuh waktu seumur hidup kita, bahkan lebih. Tapi, ini dia kabar baiknya. Perjuangan itu membuahkan hasil. Coba deh lihat grafik ini. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti nyata kehidupan. Populasi karang dan ikan di zona yang dilindungi secara nyata meningkat. Hiu dan parimanta yang dulu diburu sekarang kembali menari di perairan. Ini bukti bahwa kalau kita kasih alam kesempatan, dia akan pulih dengan cara yang luar biasa. Pada akhirnya, kita harus melihat Raja Ampat bukan cuma sebagai destinasi wisata, tapi sebagai sebuah warisan. Anggap saja ini seperti katedral suci di bawah laut, sebuah harta karun dunia yang kebetulan dipercayakan kepada Indonesia. Dan itu menjadikannya tanggung jawab kita semua. Jadi, saat kita mengakhiri perjalanan kita kali ini, ingatlah satu hal. Kisah Raja Ampat itu sebenarnya adalah cerminan dari kisah planet kita. Perjuangannya adalah perjuangan kita. Dan harapannya adalah harapan kita semua. Karena melindungi Raja Ampat pada akhirnya adalah tentang melindungi masa depan kita sendiri. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Menurut Anda, negara apa sih yang punya budaya paling kaya di seluruh dunia? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena kekayaannya ini sering banget gak kelihatan di panggung dunia. Coba deh bayangin sebuah negara. Di dalamnya ada bukan cuma puluhan atau ratusan ya, tapi lebih dari 1.300 suku bangsa yang hidup berdampingan. Masing-masing punya tradisi, bahasa, dan identitasnya sendiri. Unik banget. Tunggu dulu, ini belum seberapa. Di negara yang sama ini, ada lebih dari 700 bahasa daerah yang sampai sekarang masih aktif dipakai sehari-hari. Kebayang gak sih skala keragaman kayak gini? Mungkin yang kepikiran pertama Tiongkok ya. Salah. Meskipun besar, negara yang kita omongin ini punya keragaman budaya yang jauh lebih dalam dan terpecah-pecah. Atau mungkin India? Bukan juga. Kita masih belum sampai ke jawabannya nih. Dan yang pasti bukan Amerika. Jadi negara mana dong yang punya harta karun budaya sebesar ini? Jawabannya adalah Indonesia. Yup. Sebuah negara kepulauan yang mungkin sering kita anggap remeh, tapi nyatanya menyimpan mozaik budaya yang bisa dibilang paling kompleks dan paling kaya di seluruh planet ini. Nah, gimana caranya kita bisa bilang gitu? Klaim sebesar ini harus ada buktinya kan? Oke, kita bakal bedah bareng-bareng lewat 4 sudut pandang. Kita mulai dari geografinya yang unik di kepulauan penuh perbedaan. Terus kita lihat pengakuan dunia di warisan dunia jiwa Indonesia. Setelah itu kita nyelam ke spiritualitasnya lewat hidup, mati, dan rasa syukur. Dan terakhir kita cicipi kekayaannya dalam sebuah cerita di setiap gigitan. Siap? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Akar dari semua keberagaman ini tuh ada di geografinya Indonesia yang luar biasa. Sebuah kepulauan yang kayaknya emang sengaja dirancang buat melahirkan perbedaan. Lihat deh angka ini, 17.000 lebih.
Dan ini bukan cuma angka loh. Setiap pulau, bahkan yang paling kecil sekalipun, itu ibarat laboratorium alam. Tempat lahirnya budaya, dialek, dan tradisi yang bisa jadi benar-benar baru dan beda dari tetangganya. Kutipan ini, wah, ngena banget. Ini artinya perbedaan budaya di Indonesia tuh bukan diukur dalam ribuan kilometer antar pulau, tapi cuma dalam hitungan meter. Anda bisa jalan kaki ke desa sebelah, dan tiba-tiba nemuin cara hidup yang sama sekali beda. Keren kan? Nah, dari ribuan dunia-dunia kecil yang terisolasi di belasan ribu pulau itu, lahirlah mahakarya-mahakarya budaya yang luar biasa. Saking istimewanya, beberapa di antaranya sampai diakui sebagai warisan buat seluruh umat manusia. Harta karun yang lahir dari jiwanya Indonesia. Kita mulai dari wayang. Mungkin buat orang luar kelihatannya cuma kayak pertunjukan boneka bayangan biasa. Tapi, ini jauh lebih dalam dari itu. Wayang itu ibarat ensiklopedia hidup tentang filsafat, moral, dan sejarah yang diwariskan lewat pertunjukan yang magis banget. Keajaiban wayang itu ada di gabungan 3 elemen yang mistis gitu ya. Pertama, ada alunan gamelan yang seolah menghipnotis. Terus, ada tarian bayangan para tokoh di layar. Dan yang paling penting, suara sang dalang yang bisa berubah jadi puluhan karakter. Dari dewa sampai raksasa, cuma dalam satu tarikan napas. Dan inilah puncaknya. UNESCO sendiri yang bilang kalau ini adalah karya agung warisan budaya lisan dan tak benda kemanusiaan. Ini artinya apa? Artinya wayang bukan lagi cuma milik Indonesia, tapi milik kita semua, seluruh dunia. Oke, dari panggung bayangan, kita pindah ke kanvas yang bisa kita pakai. Batik. Ini bukan sekedar kain dengan corak yang indah ya. Setiap lembar batik itu pada dasarnya adalah sebuah lukisan yang menceritakan doa, filosofi, dan kisah hidup si pemakainya. Setiap coraknya itu kayak bahasa. Misalnya, motif parang yang garis-garisnya tegas itu melambangkan kekuatan. Terus ada kawung yang geometris, itu simbol kesucian. Dan megamendung yang kayak awan berarak, itu melambangkan kesabaran. Ini filosofi yang ditenun jadi benang. Sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi, ke jiwa bangsa ini. Ke dalam ritual-ritual yang mengatur soal hidup, mati, dan rasa syukur. Disinilah kita bisa lihat cara pandang soal kehidupan yang sama sekali beda dari yang lain. Contohnya, upacara kematian. Di banyak tempat ini kan momen yang sedih ya, tapi coba lihat di Bali. Upacara ngaben itu justru dirayain, meriah banget. Kenapa? Karena bagi mereka, kematian itu bukan akhir, tapi sebuah perayaan pembebasan jiwa untuk kembali ke Sang Pencipta. Atau, kita lihat ritual kasada dari suku Tengger di Bromo. Falsafah mereka itu sederhana tapi dalam banget. Kami memberi kepada alam, agar alam memberi kehidupan kepada kami. Ini bukan soal mengeksploitasi alam, tapi tentang siklus rasa syukur yang sakral. Tentu aja, nggak ada cara yang lebih asik buat kenal budaya selain lewat makanannya kan? Nah, di Indonesia, setiap gigitan itu punya cerita. Dan setiap piring itu adalah gerbang masuk ke surga rasa yang nggak ada habisnya. Lihat aja peta rasa ini. Ada rendang yang udah jelas dinobatkan jadi makanan paling enak sedunia. Geser ke gudeg di Jawa, yang manis dan penuh filosofi. Loncat ke coto Makassar di Sulawesi yang kaya rempah, sampai ke papeda di timur yang unik banget karena dari sagu. Tiap masakan ini adalah cerminan dari sejarah, geografi, dan jiwa masyarakatnya. Jadi, ini bukan cuma soal perut kenyang ya. Di Indonesia, setiap rasa itu punya sejarahnya sendiri, dan setiap hidangan adalah sebuah pernyataan identitas. Dan inilah yang bikin Indonesia itu spesial banget. Di dunia yang makin hari makin sama semua, di mana budaya lokal pelan-pelan hilang karena globalisasi, Indonesia itu berdiri sebagai sebuah keajaiban. Bukti nyata kalau ribuan perbedaan itu bisa hidup dalam satu kesatuan. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Ketika sebuah budaya hilang, sebetulnya apa lagi sih yang ikut hilang bersamanya? Karena menjaga keragaman ini bukan cuma tugasnya Indonesia, tapi juga tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga kekayaan peradaban kita semua.